I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslims, the things we say, in everything we do every day. Ooh, Bismillah, ooh, Alhamdulillah, ooh, Bismillah, ooh, Alhamdulillah, Alhamdulillah. I am a Muslim and thus I know I need to eat so that I will grow. We are Muslims and thus we know we need to eat so that we will grow. When we eat we say Bismillah, when we fool we say Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat saat matahari didekatkan di atas kepala manusia sejarak 1 mil. Rasul menyebutkan dari 7 kelompok itu, yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Di sana ada anak muda yang menghabiskan waktunya dalam ketaatan, ada orang yang qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, ada yang mereka bersedekah dengan tangan kanan tanpa diketahui tangan kirinya, ada anak muda yang digoda wanita kemudian dia mengatakan ittaqillah, ya. Tetapi di sini Rasulullah SAW meletakkan pemimpin yang adil pada urutan yang pertama. Ini menunjukkan bahwa kedudukannya sedemikian istimewa dibandingkan dengan amalan yang lain. Imamun adil memiliki dampak yang sangat besar sekali pada semua jenjang levelnya. Tentu ketika kita mendengar kata-kata imamun adil, maka yang mengkerucut dari makna tersebut adalah kepala negara, pimpinan di sebuah negeri. Ya, walaupun kepemimpinan itu bisa terjadi pada setiap jenjang dan level manusia. Ya, pada seorang jomblo misalnya, dia bisa menjadi pemimpin karena Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Setidaknya kalau dia itu sendirian, dia memimpin 3 hal, memimpin tubuhnya, memimpin akalnya, memimpin hatinya, di mana ketiga yang dipimpin ini berhak untuk mendapatkan keadilan, dipenuhi kebutuhannya, dicukupi keperluannya, kebutuhan akalnya, jiwanya maupun badannya, ini harus mendapatkan keadilan. Pada level yang lebih lagi adalah pemimpin dalam rumah tangga. Berarti dia harus berbuat adil memenuhi kebutuhan istrinya, anaknya. Dan seorang suami yang adil dampaknya sangat dirasakan pada anggota keluarganya. Naik lagi levelnya RT, RW, kemudian camat, lurah, sampai kepada bupati dan gubernur. Makin tinggi level kepemimpinannya, kemudian keadilan itu bisa ditegakkan pada ruang lingkup yang menjadi tanggung jawabnya, maka sangat banyak sekali pihak yang akan merasakan dampak daripada keadilannya. Apalagi kalau itu terjadi pada seorang pemimpin sebuah negeri, pemimpin di sebuah negara. Kita kenal bagaimana kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, keadilan Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain, ini berdampak kepada kebaikan, keberkahan kehidupan orang banyak. Bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz misalnya, keadilan seorang Umar bin Abdul Aziz bukan hanya dirasakan oleh manusia, orang-orang beriman, tetapi juga orang-orang non-muslim yang hidup di bawah kekuasaannya. Bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada tumbuhan, bahkan binatang pun bisa merasakan keadilan. Karena salah satu kisah sejarah menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz bukan hanya melakukan kontrak politik dan sosial kepada manusia,
sampai juga kepada binatang buas, di mana Umar mengisyaratkan ataupun menyatakan selama beliau memimpin tidak boleh ada binatang buas yang menerkam ternak milik warga. Dan itu betul-betul terjadi. Ini dampak daripada keadilan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa keadilan seorang pemimpin memiliki pengaruh yang sangat besar pada kehidupan orang-orang yang ada di bawahnya. Semakin tinggi jenjang kepemimpinannya, semakin banyak orang yang bisa mendapatkan kebaikan dan keberkahan, ya. Dan besok di hari kiamat, setiap pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh semua dari semua pihak yang dipimpinnya, ya. Karenanya dalam hal ini seorang mukmin harus berhati-hati pada level kepemimpinan yang paling rendah. Dia harus memperhatikan pada pribadinya, pada keluarganya, sampai mungkin dia menjadi pemimpin di tengah masyarakatnya, ya. Kenapa? Besok di hari kiamat, ternyata kalau kita lihat pada ayat-ayat Al-Quran, sebagian besar dialog, ya, narasi tentang dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka, atau penduduk neraka dengan penduduk neraka lainnya, khususnya penduduk neraka dan penduduk neraka, ini adalah dialog antara pimpinan dengan anak buah, antara bawahan, antara atasan dengan bawahan, antara seorang kepala negara dengan rakyat. Ya, kita akan temukan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang dialog-dialog ini, ya, antara pengikut dengan yang diikutinya. Dan kebanyakan dialog itu adalah menceritakan tentang penyesalan-penyesalan yang mereka ekspresikan dengan doa, kutukan, dan laknat. Kenapa? Karena mereka menjadi korban atas kezoliman atau ketidakadilan yang diperlakukan oleh para pemimpinnya kepada dirinya. Mereka menyesal karena memiliki bos, memiliki majikan, memiliki atasan yang ternyata selama hidup di dunia tidak membuat dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat dia kemudian dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian besar interaksi antara pimpinan dengan anak buah tersebut adalah hal-hal yang membuat mereka berdua terjerumus ke dalam kemaksiatan, ya, khususnya kemaksiatan dosa besar, kekufuran ataupun kesyirikan. Maka Al-Quran banyak merekam tentang dialog-dialog yang berisi tentang penyesalan-penyesalan tersebut. Ittabara'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa taqatta'at bihimul asbab, ya. Ketika orang-orang yang diikuti kemudian berlepas diri dari para pengikutnya, maka orang-orang yang mengikuti kemudian mengatakan, seandainya kami bisa kembali ke dunia, kami pasti akan berlepas diri dari mereka. Nggak akan jadi pengikutnya, nggak akan menjadi anak buahnya, nggak akan menjadi followernya. Ya, sebagaimana mereka hari ini ternyata berlepas diri dan tidak mau bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal ini seorang mukmin harus berhati-hati, ya, pada level yang rendah. Seorang istri harus berhati-hati, seorang wanita berhati-hati di dalam memilih seorang suami. Seorang pekerja harus berhati-hati dia bekerja kepada siapa. Begitu juga pada level kepemimpinan yang lebih tinggi, maka dituntut untuk berhati-hati. Kenapa? Karena urusan pemimpin ini bukan sekedar urusan kemaslahatan dunia, tetapi kita pengen besok di hari kiamat akan menjadi orang-orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala saat tidak ada naungan lain kecuali naungannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala bentuk fitnah kehidupan yang menjerumuskan kita pada interaksi kepemimpinan yang zalim yang akan berdampak kepada urusan kita di akhirat kelak. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.